بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, kali ini kita sudah sampai di pembelajaran yang kedua. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam perilaku kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menggambar sesuai kreasi. Baiklah, mari kita menuju ke materi yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang dapat dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila masing-masing memiliki makna sendiri dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari sesuai yang terkandung dalam makna tersebut. Berikut ini beberapa contoh sikap positif yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. A. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut adalah 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. 2. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. B. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut adalah 1. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. 2. Menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan atau kita diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Membedakan kebenaran dan keadilan. 4. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 5. Tidak melakukan diskriminatif. C. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga yaitu 1. Cinta pada tanah air dan bangsa. 2. Menjaga nama baik bangsa dan negara.
3. Tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. 4. Ikut serta dalam ketertiban dunia. 5. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. 6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. D. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut adalah 1. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Menghormati hasil musyawarah. 5. Ikut serta dalam pemilihan umum. E. Contoh sikap yang sesuai sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima adalah 1. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. 4. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. 5. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, itulah tadi teman-teman nilai-nilai Pancasila dalam perilaku kita sehari-hari. Ustazah harap semuanya bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menggambar sesuai kreasi. Kalau menggambar sesuai kreasi ini tentu kalian sudah bisa ya. Mari kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Pak Ahmad adalah seorang arsitek. Pekerjaannya merancang bangunan. Ia merancang bangunan secara cermat. Bangunan hasil rancangannya kuat dan nyaman untuk dihuni. Rancangan bangunan juga tampak indah untuk dilihat. Nah, berikut ini adalah contoh hasil rancangan bangunan rumah Pak Ahmad. Nah, yang pertama harus disiapkan adalah untuk merancang sebuah bangunan adalah kertas gambar untuk menggambar ya, tentu saja. Kemudian spidol untuk menggambar bangunannya, untuk membuat sketsa dulu terlebih dahulu. Kemudian jika perlu menggunakan penggaris. Ya. Nah, sekarang kita mulai menggambarnya. Lihat rumah rancangan Pak Ahmad sudah mulai terlihat. Ternyata bangunannya ini adalah sebuah rumah tingkat. Nah, jika sudah jadi rumahnya atas dan bawah, kemudian kita beri pintu. Setelah ada pintu, tentu saja harus ada jendela. Ya. Nah, jendela sudah selesai. Sekarang kita menuju ke bangunan yang atas. Tentu saja juga harus ada ventilasinya, ada jendela juga. Nah, kita beri pegangan pintunya.
untuk membuka pintunya. Nah, jika sudah selesai rancangannya atau sketsa bangunannya, kemudian kita beri warna supaya terlihat cantik. Ini teman-teman rumah Pak Ahmad yang sudah hampir jadi, ya, tinggal finishing saja. Nah, ya, jendelanya kita beri bingkai supaya terlihat lebih rapi hasilnya. Nah, setelah itu kita beri warna untuk kacanya. Nah, sudah hampir jadi, tinggal sedikit lagi. Nah, inilah teman-teman rumah Pak Ahmad yang sudah jadi. Cantik bukan? Itulah tadi langkah-langkah menggambar sesuai dengan kreasi. Karena Pak Ahmad seorang arsitek, maka dia menggambar sebuah bangunan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menggambar sesuatu yang sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya menggambar petani, ya, bukan petani tetapi sawah, ya, yang di situ ada petani yang sedang menanam padi misalnya, atau menggambar truk pemadam kebakaran bisa juga, atau menggambar pesawat. Nah, sesuai dengan pekerjaannya. Apa? Seorang pilot pekerjaannya adalah mengemudikan pesawat atau kapal laut. Boleh juga. Atau mungkin menggambar anak-anak yang sedang belajar di kelas. Nah, kemudian guru sedang mengajar. Nah, tentu saja ada etika dalam menggambar di dalam agama kita. Nah, bagaimana etikanya? Nah, menggambar boleh, tetapi kita tidak boleh menggambar makhluk yang bernyawa. Atau jika harus menggambar misalkan hewan atau yang lainnya, nah silakan boleh dipotong kepalanya, kemudian dihilangkan mata, ya, tidak menunjukkan bahwa itu adalah tidak bernyawa, ya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Atau boleh kalian menggambar yang bukan makhluk bernyawa, misalkan menggambar perahu, menggambar motor, atau menggambar mobil, kemudian pesawat, dan lain-lain, masih banyak lagi. Atau bunga, ya, boleh digambar. Nah, silahkan digambar di buku gambar kalian masing-masing, ya. Kemudian nanti dikumpulkan ke ustazah. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.